Sobat Siaga, berjumpa kembali bersama kami di channel Protect a Home, Protection for your home and family. Kali ini kita akan membawakan segmen baru, yaitu Ngobras. Apa sih itu Ngobras? Ngobras merupakan singkatan dari ngobrol bareng Sobat Siaga. Di sini kita akan ngobrol bareng dan sharing mengenai produk-produk apa aja sih yang ada di Protect a Home, dan juga kita akan mengobrol hal-hal seputar safety atau keselamatan terutama di bidang kebakaran. Sebagai pembukaan, beberapa waktu lalu kita berkesempatan untuk sedikit sharing tentang bagaimana bisa terjadi kebakaran dan pengenalan produk Car Safe di technical meeting acara Street Auto Fest Surabaya pada tanggal 9 Desember 2022 yang bertempat di Amphitheater Pakuan City Mall Surabaya. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah salah satu sponsor utama kita yang tadi udah banyak orang tahu ya. Langsung aja kita invite ya dari teman-teman Protect a Home. Boleh tangan dong buat Protect a Home yang hari ini udah bagi kita 2.500 apa? Ya, amin. Oke, boleh perkenalan dulu deh. Oke, selamat malam ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah ngantuk ya kayaknya ya. Iya. Ngopi dulu. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcelina, perwakilan dari Protect a Home. Nah, mungkin saya diizinkan ya buat menjelaskan apa itu Protect a Home sedikit. Protect a Home adalah bisa ditampilkan. Nah, sebentar saya kesini aja. Permisi. Nah, ini adalah produk-produk kita, range produk kita. Protect a Home itu adalah merek yang menaungi beberapa produk-produk apar kita. Bisa dilihat untuk apar merah-merah ini, apar yang konvensional bisa Anda temui di tempat-tempat umum atau mungkin digunakan di restoran. Itu adalah Tree Safe. Yang kita ada 3 Tree Safe, ada water, foam, dan powder. Belum. Oke, yang selanjutnya Kitchen Safe dan Chef Safe. Ini adalah produk unggulan kita. Itu adalah pemadam kebakaran khusus untuk minyak goreng pertama kali di Indonesia. Oke. Yang Kitchen Safe ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang berada di rumah tangga atau small resto, kafe-kafe, atau ada open booth yang kecil-kecil itu bisa pakai Kitchen Safe. Untuk Chef Safe sendiri isinya sebenarnya sama-sama Kitchen Safe, cuma dia kuantitinya lebih besar, jadi diperuntukkan untuk resto yang berskala besar. Nah, yang selanjutnya adalah Car Safe. Car Safe ini adalah merek yang bisa dikatakan menyponsori salah satu divisi acara di SAF ini, Muffler Battle. Nah, yang terakhir itu adalah upcoming produk kita, akan diluncurkan di tahun 2023 tahun depan. Bisa di next. Oke, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya boleh menjelaskan sedikit kenapa sih bisa terjadi kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena adanya 3 hal, panas, oksigen, dan bahan bakar. Yang pertama oksigen. Oksigen ini sudah pasti ada di mana aja, di sekitar kita pasti banyak. Yang kedua adanya panas. Panas ini bisa dari apa? Bisa dari macam-macam. Misal di mobil, mesin yang overheat, atau kalau di rumah minyak goreng, lupa mematikan kompor, itu bisa. Yang ketiga adalah full bahan bakar atau material yang mudah terbakar, misalnya bensin atau minyak gorengnya dan lain sebagainya. Oke, kebakaran ini bisa dicegah dengan cara menghentikan atau mengambil salah satu dari 3 komponen di atas ini. Next, bisa di next. Oke, untuk klasifikasi kebakaran secara umum itu dibagi 5. Ada kelas A, B, C, D, dan F. Untuk hari ini kita fokus di 3 kelas saja, karena ini yang biasanya terjadi di mobil-mobil. Yang pertama, kelas A. Itu kebakaran yang terjadi pada benda padat. Misalnya kursi, sofa, atau kalau di mobil mungkin sabuk pengaman itu kan bisa, atau di area permesinan. Yang B itu adalah kebakaran yang terjadi karena cairan yang mudah terbakar atau yang bersifat benda gas atau uap. Yang paling umum kalau di mobil adalah bensin atau solar. Yang terakhir itu kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik bertegangan. Nah, ini berhubungan dengan kelistrikan di mobil, atau kalau di rumah
ya dengan kelistrikan di rumah. Biasanya short circuit. Oke, boleh di next. Di next, minta tolong untuk di next. Nah, ini adalah kita contohkan beberapa titik-titik yang dapat menimbulkan kebakaran pada mobil. Kita di sini tunjukkan 6, tapi bisa lebih banyak ya daripada ini. Tapi ini adalah hal-hal yang sering terjadi. 1, di sistem kelistrikan. 2, meninggalkan barang mudah terbakar. Yang biasanya kalau Bapak Ibu beli barang terus di baliknya ada tulisan yang ada apinya, lambang apinya, nah itu. Yang 3, mesin overheat. Nah ini mohon maaf kadang-kadang terjadi pada kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang tidak di maintenance dengan baik. Yang keempat, kebocoran sistem saluran kebakaran. Nah ini salah satu contoh kebakaran yang disebabkan oleh kelas B, yaitu disebabkan oleh bensin. Lalu yang selanjutnya, memodifikasi secara berlebihan, tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan kapasitas mobil dan mesinnya. Yang terakhir, kecelakaan mobil. Nah, yang terakhir ini tidak bisa dihindarkan. Next. Oke, kenapa sih kok harus pakai APAR? Kenapa? Nah, ini kita bisa lihat, ini peraturan dari pemerintah. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor KP.972-AC.502-DRJD garing 2020 berbunyi kendaraan bermotor untuk kategori M1, N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk mobil penumpang, mobil landasan mobil penumpang, mobil barang, dan landasan mobil barang wajib dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat berupa alat pemadam api ringan. Jadi kita di sini juga dalam salah satu langkah untuk membantu pemerintah mewujudkan peraturannya tersebut. Nah, bisa di next dulu. Nah, ini kita contohkan, terutama kalau mungkin di sini ada peserta yang masih tinggal, ini bisa dilihat karena nanti pada saat loading in peserta akan diberikan produk APAR dari kita, Carexif ABC Powder 500 gram secara cuma-cuma, tapi bisa, dan itu menjadi poin penilaian. Ada poin 0, 1, 2, 3. Nah, peletakannya itu akan menjadi salah satu poin penting. Nah, ini bisa dilihat ya contoh-contoh peletakannya. Silakan dinyalakan. Bagian mobil mana saja Carexif dapat disimpan. Hai Sobat Siaga, kembali lagi bersama kami di channel Protect a Home, Protection for your home and family. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan di bagian mobil mana saja Carexif dapat disimpan dan tentunya di bagian mobil mana saja yang tidak direkomendasikan. Yuk kita bahas. Nah, Sobat Siaga, kali ini kita telah berada di dalam mobil. Mobil yang kita gunakan ini Daihatsu Ayla tipe mobil yang kecil. Lalu bagaimana sih cara taruhnya? Nah, yang pertama kita dapat perhatikan di sini ada tempat untuk taruh minuman di dekat kopling pengemudi ya. Kita bisa taruh ini di sini. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, kita juga bisa taruh di tempat di belakang handrem ini ada tempat untuk tempat minum. Kita bisa taruh di sini. Nah, yang ketiga, kita juga bisa lihat di pintu-pintu pengemudi, di pintu-pintu bukan pengemudi aja, di semua pintu ini pasti ada tempat untuk taruh minuman. Kita bisa taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, Sobat Siaga, setiap pembelian Carexif pasti disertai dengan bracket. Bracketnya seperti ini. Nah, di bracket ini bisa dipasang skrup ya. Nah, ini bisa di-skrup ke bawah mobil sini. Nah, di sini kita bisa pasang skrup. Lalu kita bisa pasang Carexifnya kayak gini. Nah, tapi meletakkannya usahakan untuk meletakkan dalam posisi begini. Karena kalau gini itu akan susah untuk diambil. Jadi lebih baik diletakkan dalam posisi begini. Ketika sewaktu-waktu darurat kita butuh, kita bisa langsung ambil. Yang ketiga, kita juga bisa letakkan di belakang kursi penumpang ini atau juga bisa di belakang kursi pengemudi. Tetapi untuk hal ini tidak terlalu kita sarankan karena sebetulnya sih nggak apa-apa kalau mau ditaruh di sini. Tapi kalau bisa sediakan dua, satu diletakkan di sini dan satu diletakkan di belakang. Itu akan lebih aman. Tapi kalau misal Sobat Siaga tidak mau menyediakan dua, bisa juga cuma satu taruh di sini aja. Jadi dalam keadaan darurat ada penumpang di belakang, pengemudi ataupun penumpang di sebelah sini bisa dengan mudah ambil ini dan menggunakannya. Nah,
Sobat Siaga, itu tadi tempat-tempat yang kita rekomendasikan. Tapi ada juga loh tempat penyimpanan yang tidak kita rekomendasikan. Contohnya di belakang bagasi. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok nggak kita rekomendasikan? Karena kalau kita taruh di belakang akan sangat susah, terutama karena mobil ini tidak punya handle pintu bagasi, sehingga sangat susah untuk ambil ini. Kita harus buka isi dari sini dulu, lari ke belakang, ambil, dan baru digunakan. Nah, takutnya api sudah selalu menyebar dan tidak bisa ditanggulangi. Jadi, untuk lebih baiknya Sobat Siaga bisa taruh di sini. Ini tempat yang paling gampang untuk dijangkau dari semua arah. Dari kursi penumpang, dari kursi penumpang sebelah sini, dari kursi pengemudi, ataupun dari kursi penumpang di bagian belakang. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara meletakkan car exit yang baik dan aman. Jangan lupa ya Sobat Siaga, menurut aturan Dirjen Perhubungan Darat tentang fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor yang sudah disahkan pada tanggal 18 Februari 2020, dituliskan bahwa setiap kendaraan wajib memiliki apar untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Oleh sebab itu, selalu sediakan apar di kendaraan kesayangan Sobat Siaga. Car exit juga telah lulus uji sesuai dengan standar pemadam kebakaran yang berlaku di Indonesia. Ingat ya Sobat Siaga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di lain kesempatan, stay safe, stay healthy, and always remember to protect your home and family. Bye! 5, 4, 3, 2, 1, tembak! Lima, 4, 3, 2, 1, tembak! Oke, ya begitu sekian presentasi dari kami. Ada mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Jangan khawatir untuk menggunakan produk dari Carexif, karena kami sudah lulus uji sertifikasi di Lab Damkar Ciracas, Jakarta. Lalu bisa dilihat sendiri tadi adalah contoh kebakaran. Kalau mungkin di mobil itu bisa dikatakan kebakaran yang sudah sangat terlambat. Karena itu sudah kita uji sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gimana? Udah lihat kan keseruannya? Kedepannya kita akan membahas dan sharing mengenai produk-produk Protect Home yang lainnya, mengenal bahaya kebakaran, dan juga hal-hal seputar dunia safety lainnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Don't forget to protect your home and family. Bye!